Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam podcast Smart Tikus Indramayu. Perkenalkan, nama saya Wasiah dari Prodi Kesehatan Masyarakat semester 2. Di sini ditemani narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Haji Retno Susanto SPD MK. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Di sini saya akan bertanya-tanya kepada Bapak mengenai sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik maupun secara kimia. Nah, apa bedanya antara sistem mekanik dan kimiawi? Ya, dalam proses pencernaan kita tahu bahwa ada dua proses di dalamnya. Yang pertama ada proses mekanik dan yang kedua ada proses kimiawi. Apa yang dimaksud dengan proses mekanik di sini? Itu dimulai pada saat makanan kita masuk mulut ya. Itu mekanik itu kayak seperti gigi, dipotong-potong, dikunyah-kunyah ya. Itu termasuk di dalam proses mekanik. Selanjutnya itu nanti masuk ke dalam proses ini kimiawi. Artinya di sini makanan itu bercampur dengan enzim atau zat-zat yang masuk di dalam metabolisme proses sistem pencernaan. Seperti misal contoh, kita makan nasi ya, nasi itu hidrat arang. Oh, kenapa setelah di mulut, setelah dipotong-potong melalui proses mekanik jadi lembut, tambah terasa manis. Dari mana rasa manisnya? Itu karena terjadi proses kimiawi di mana di mulut itu ada yang namanya kelenjar ludah yang mengeluarkan hormon atau enzim hialin ya, mengubah secara kimiawi dari zat arang menjadi glukos, makanya sama manis. Dan selanjutnya makanan prosesnya terus masuk bolus, jadi bolus masuk ke saluran esofagus, masuk ke lambung. Diproses di lambung ada proses kimia lagi ya, ada enzim lambung ya, makanan menjadi lebih halus lagi ya, dan selanjutnya sampai di usus pun terjadi proses ini kimiawi. Jadi kalau mekanik itu kaitan dengan diproses di mulut, memotong, mengunyah ya, sampai dia menjadi bolus namanya. Apa tujuan? Ya, kalau kita mempelajari sistem pencernaan, maka tujuan utamanya adalah bagaimana kita mengetahui proses daripada metabolisme pencernaan itu sendiri. Dengan mengetahui proses metabolisme makanan di dalam saluran pencernaan, maka tubuh kita akan lebih terjaga. Contoh misalnya, dalam mengunyah makanan itu tidak 1, 2, 3 kali, tapi menurut prinsip di kesehatan itu 30 kali ya. Kenapa 30 kali? Karena makanan itu akan lebih lembut sehingga proses selanjutnya akan lebih mudah untuk pencernaan, untuk penyerapan dan sebagainya seperti itu. Nah, perilaku yang salah di kita adalah kalau mengunyah itu tidak pernah selama itu ya, mengakibatkan ya tadi terjadi gangguan di dalam proses pencernaan ya, makanannya tidak lembut. Akibatnya apa? Bisa saja ampas terakhirnya masih kelihatan bentuk makanannya itu karena tidak tercerna dengan baik.
kemudian termasuk dalam sistem pencernaan dibagi menjadi dua kelompok ya Pak ya. Mhm. Yang pertama tuh urusan pencernaan dan yang kedua organ pencernaan tambahan. Nah, di antara dua kelompok tersebut apa bedanya? Ya, jadi di dalam sistem pencernaan itu tadi yang dari mulai mulut, kemudian esophagus, ke lambung, kemudian usus, itu proses itu dibantu atau ditunjang oleh organ lagi yang lainnya. Salah satunya adalah pankreas, ya. Kemudian satunya lagi adalah hati. Di hati itu ada kandung empedu. Kandung empedu punya peran khusus di dalam proses pencernaan, ya. Apa itu? Tadi salah satu membunuh kuman penyakit. Yang kedua mewarnai feces, ya. Makanya kalau kita lihat fecesnya akan berwarna kuning. Itu kuning dari zat dari empedu, ya. Itu. Kemudian kita bisa mengetahui kalau pencernaan kita tidak sehat, misalnya ada sakit hati, ya, sakit hati dalam arti organ hatinya yang sakit, maka otomatis biasanya warna feses yang keluar juga tidak berwarna kuning, ya, karena tadi tidak ada zat empedunya masuk ke dalam saluran pencernaan, sehingga dalam proses kimiawi seperti itu. Ditambah juga dari pankreas punya yang namanya insulin. Nah, insulin juga berperan serta di dalam proses pencernaan, salah satunya untuk mengendalikan kadar gula, ya, seperti itu. Oke. Apa benar penyakit mah itu turunan Pak? Ya, kalau penyakit mah itu sebenarnya bukan turunan, ya, tapi penyakit akibat perilaku, ya, perilaku kita itu jangan makan, tidur, ya, makannya sembarangan, kemudian stresnya juga tinggi yang tidak bisa dikendalikan. Contohnya tadi lambung, cemas, ya. Kalau kita jarang makan otomatis lambungnya kosong. Lambung kosong pada saat dia berproses itu asam lambungnya meningkat. Namanya asam meningkat, otomatis nanti akan membuat si lambung ini menjadi sakit, ya, terjadi erosi dinding lambung. Maka sering kalau kita merasakan nyeri lambung itu sering, ya, atau bengkak di sini atau bahkan merasa panas. Itu bukan penyakit turun, itu penyakit yang akibat dari perilaku kita. Terus mah kronis sama mah akut itu bedanya apa Pak? Ya, jadi beda. Yang satu kronis itu menahun, ya, kalau akut itu mendadak, bedanya gitu, ya. Kalau yang akut itu mendadak, jadi sakitnya mendadak. Kalau mah kronis ya itu udah lama kan, ya. Awalnya dari akut dulu yang tidak tertangani dengan baik, tidak pernah diobati dan sebagainya, mengakibatkan jadi mah kronis. Kalau mah kronis akut Bagaimana cara penyembuhan mah kronis? ya. Kalau sudah kronis biasanya kita harus berobat kan, ya, ke dokter spesialis. Kalau ini lebih dalam lagi ada pemeriksaan yang pemeriksaan lambung, selat ke dalam melihat kondisi lambungnya, ya, kopi dilihat apakah di lambungnya ada luka, hal yang lain itu bisa terlihat. Dan kalau sudah memang sudah kronis, ada luka bagian-bagian itu bisa orangnya pun diberikan perawatan yang maksimal.
kebanyakan penyakit yang ini di masyarakat diawali dengan stres. Iya, pengendalian stresnya enggak. Orang kalau stres suka ninggalin makanan ya. Iya, kalau udah ninggalin makanan lebih dari 6 jam otomatis kosong. Secara fisiologis lambung setiap 6-7 jam pasti kosong. Dan itu biasanya kita juga merasakan adanya suara gemuruh, ya. Kemudian rasa ingin makan. Karena itu rasanya seperti itu. Maka biasanya kita lakukan setiap 6-7 jam pasti lambung istirahat. Pagi ya, udah mulai terasa lagi, ya kan? Mau terasa lagi kan? Lambung sudah kok. Terus Kak, kira-kira berapa lama ya penyakit mah itu? Kalau ditanya berapa lama penyembuhan, itu berapa lama Penyembuhannya? kalau penyembuhannya bisa dipikirkan hasil. Kalau hanya untuk mengurangi nyeri lambung sih gampang. Kondisi lambung itu sendiri bagaimana, ya? Kalau udah kronis ini otomatis lama penyembuhannya. Nggak bisa 1 hari 2 hari, paling bisa hanya gejala tadi, jadi menunjukkan asam lambung, tapi penyebab yang utamanya belum tentu. Memang kalau dibiarkan terus ya dampak kurang bagus. Jadi jangan disepelekan dengan gangguan itu. Lambung selama terkikis itu akibatnya bocor. Kalau sudah bocor kan repot, ya kan? Jadi, yang terpenting lagi adalah bagaimana kita mencegah. Yang penting mencegah supaya jangan kena penyakit lambung. 1, pola makan harus teratur, ya. 2, kurangi yang kadar asamnya tinggi, pedas yang tinggi, ya. Itu akhir-akhir juga dingin yang air matang masuk itu. Kita biasanya yang digunakan di masyarakat air batu. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Semoga informasi dari Bapak tersampaikan dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Baiklah teman-teman, demikian pembahasan kita mengenai sistem pencernaan kali ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyimak pembahasan kali ini. Untuk informasi mengenai kesehatan lainnya, jangan lupa kunjungi Smart Podcast Tikus Indramayu. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.